Ketika kita berbicara, investasi tidak pernah salah. Tapi ketika kita berbicara mengenai bentuknya, bisa saja berbeda-beda yang ngetren dan bisa menghasilkan orang kaya baru. Aset sederhana yang berharga miliaran dolar. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit out of topic, tapi relate dengan apa yang ada di sekitar kita pada saat ini. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah kita sedang repot-repotnya memburu hacker yang mengklaim bahwa berhasil meretas beberapa data. Yang pertama adalah 1, sekian miliar data dari pengguna nomor ponsel di Indonesia dengan 1,4 miliar, maka dapat kita pastikan satu orang memiliki lebih dari satu nomor gitu ya kan. Kalau 1,4 miliar penduduk Indonesia 270, berarti satu orang mewakili 5 nomor gitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah heboh beberapa waktu lalu mengenai data dari BPJS tenaga kerja juga. Lalu ada informasi mengenai surat-surat kepresidenan dari Bapak Presiden yang diretas juga. Ini menjadi sesuatu yang mewarnai timeline kita dalam beberapa waktu terakhir. Namun hal inilah yang mungkin menjadi bahan renungan kita kembali, bahwa kadang sesuatu yang sederhana itu adalah sesuatu yang sangat bernilai harganya. Masalahnya adalah berada di tangan yang tepat atau berada di tangan yang salah. Contoh seperti ini, kalau kita bicara, selalu ketika saya membuat seminar atau saya diundang gitu, ada suatu pertanyaan adalah, Pak, strategi investasi apa yang terbaik? Lalu saya jawab bahwa strategi investasi yang terbaik adalah membeli secara berkala. Dan rata-rata yang mendengar itu down gitu ya. Ya, udah susah-susah datang ke sini ngedengerin elu, nggak taunya ilmunya cuma begini doang kan gitu ya. Ya, karena strategi investasi yang diharapkan sangat hebat itu adalah strategi yang, oh iya Pak, kalau nanti turun sekian kamu harus begini, nanti kalau naik sekian dijual begini. Harapannya begitu. Saya juga berpikir seperti itu dulu. Tapi ternyata kadang-kadang kita harus tahu, untuk bisa mendapatkan untung segitu, saya mesti secapek apa? Kalau ada cara-cara sederhana untuk menghasilkan untung, kenapa saya tidak fokus dengan cara yang sederhana saja? Kan pada akhirnya kan seminim mungkin effort yang kita harus lakukan. Itulah yang membuat namanya investasi kan. Kalau kita repot, namanya kita bisnis, bukan investasi. Bener dong, jadi pebisnis saja, bikin perusahaan, set up company, repot cari investor dan lain sebagainya, masukkan menjadi TBK, lapor pajak, lapor keluhan. Hari ini saya juga lagi bingung, banyak urusan dengan customer service. Nah, itulah yang namanya adalah perbedaan investasi dan bisnis. Back to basic mengenai data. Sadar atau tidak, dari waktu ke waktu, yang namanya investasi yang bernilai, itu bergeser loh. Contoh, ketika kita bicara seperti zamannya opa saya, ya, almarhum kakek saya. Pada saat itu Jakarta masih kota lah, boleh dibilang ya kota, ya bener-bener Jakarta Pusat. Daerah-daerah lainnya masih belum begitu berkembang. Maka ya yang paling bagus sih investasi di tengah kota. Di Jakarta Pusat itu sendiri, ya kebetulan opa saya tinggal di daerah sana. Jadi mindsetnya opa saya adalah ya pergi ke daerah samping untuk membeli tanah pada hari itu. Tapi apakah investasi tersebut, apa yang dilakukan opa saya, almarhum opa saya, akan sama dengan yang harus saya lakukan? Kalau menurut saya menyatakan berbeda. Kenapa? Begini, opa saya dulu di tengah kota menyatakan bahwa ini adalah daerah yang bagus. Tapi di daerah yang sama yang ditunjuk opa saya pada saat ini, itu sekarang mau dijual, papan pelang dijualnya lebih banyak daripada papan yang nggak ada. Jadi hampir satu daerah dijual. Dan yang menarik adalah sampai spanduknya rusak juga tetap tidak terjual. Berarti susah jual. Ini apakah aset yang bagus? Enggak loh. Kenapa bukan aset yang bagus? Iya, sesuatu bangunan itu akhirnya tambah bobrok. Makin hari itu tidak laku,
makin nggak nafsu orang membeli, atau makin turun harganya. Kenapa? Bangunan adalah aset yang terdepresiasi. Mau tanahnya makin mahal, ya tanahnya makin mahal. Tapi, apakah mau orang yang punya properti, walaupun masih ada bangunannya, akhirnya hanya dihargai tanahnya saja? Harganya jadi masalah tuh, berantem. Nggak mau, pembeli sama penjual harganya nggak ketemu. Nah, dari sini kita lihat apa? Sesuatu yang pada satu titik bagus, pada waktu yang lain bisa jelek. Tapi tetap saja property investment tidak salah. Yang menjadi masalah adalah terjadi pergeseran tempatnya atau terjadi pergeseran fisiknya. Oke, nah selanjutnya lagi, ketika kita berbicara, investasi tidak pernah salah. Tapi ketika kita berbicara mengenai bentuknya, bisa saja berbeda-beda yang ngetren dan bisa menghasilkan orang kaya baru. Jadi, bila kita berpikir dengan cara orang 50 tahun yang lalu, berinvestasi untuk hari ini, dengan cara berpikir orang yang 50 tahun yang lalu, menurut saya itu adalah cara berpikir yang keliru. Kok bisa begitu? Begini, ketika kita bicara mengenai 50 tahun yang lalu, apakah pada waktu itu ada WhatsApp? Nggak ada. Pada waktu itu adanya apa? Kartu pos atau tempel perangko. Betul ya? Lalu geser. Apakah dengan adanya SMS, orang akan tetap memakai sesuatu yang sifatnya kartu pos dan surat? Masih ada. Tapi sebagian bergeser dengan SMS, sebagian bergeser pada email. Hari ini, ketika SMS terbatas sebagai 160 karakter, hari ini WhatsApp tidak ada batasnya. Apakah orang akan tetap menggunakan metode berkirim surat, atau jangan-jangan pakai merpati pos, atau dulu ditulis pakai kulit dan juga ditulis pakai tinta yang harus ditusuk-tusuk? Jawabannya tidak. Berarti memang benar tujuannya adalah pesan terkirim, tapi medianya berbeda. Silakan berinvestasi pada kartu pos. Pengen tahu apakah pada hari ini gampang jualnya? Susah kan? Berarti bukan investasi yang bagus kan? Berarti bergeser juga dong. Tetap saja berkirim surat adalah tujuannya. Tetap saja tujuannya adalah investasi. Tapi caranya yang akan menjadi yang membuat Anda cepat kaya, ya berarti adalah sesuatu yang hari ini, bukan yang 50 tahun yang lalu. Oke, 2 contoh. Nah, selanjutnya lagi, berbicara mengenai hal-hal sederhana. Hari ini yang menjadi mahal adalah data. Tapi ketika kita bilang, bisa apa KTP saya? Nggak ada nilainya nih. Oh, gampang kalau sekarang mau mengatakan yang namanya data KTP itu adalah bukan data yang bernilai. Nggak percaya, pinjemin saya, ya. Saya coba masukin ke pinjol ilegal. Dapat duit tuh. Saya nggak bayar. Yang jadi masalah siapa? Yang masalah ya yang punya KTP, di blacklist, dikejar-kejar orang, ya dong. Berarti apa yang terjadi? Ternyata sejelek-jeleknya tuh KTP nilainya 3-10 juta. Kan kalau pinjol-pinjol tuh kan 3-10 juta tuh hari ini. Betul kan? Lumayan ada harganya yang namanya cuma selembar KTP, betul nggak? Berarti apakah Anda merasa bahwa KTP ini bukan sesuatu identitas yang bernilai? Karena bukan fisiknya yang bernilai, tapi adalah isi di dalamnya. Oke, jadi ini baru suatu contoh kecil. Mau contoh lagi yang lebih besar. Oke, apakah Anda tahu beberapa waktu terakhir ada sebuah perusahaan berbasis startup yang usianya kalau nggak salah berumur 11 tahun, logonya warnanya hijau, bergabung dengan yang sama-sama hijau juga, lalu men-TBK-kan dirinya di Bursa Efek Indonesia. Nama perusahaannya adalah Tingit gitu ya. Oke, pikir sendiri. Bisnis apa sih dia? Bisnis pasar swalayan? Nggak ada tokonya. Apakah dia bisnis ojek? Nggak pernah punya satu motor pun. Tapi kenapa dia bisa mahal valuasinya, menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi mahal dan dibela-belain untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia, dan dibela-belain membuat beberapa aturan untuk perusahaan ini masuk di Indonesia? Kenapa dibela-belain? Orang kagak ada barangnya. Mereka memiliki data. Data siapa itu? Data Anda dan data saya. Data pribadi saya, data transaksi saya. Ada di sana yang terutilisasi menjadi sebuah valuasi perusahaan. Yang mana kalau tidak salah, data terakhir ketika saya ikut acaranya, kalau tidak salah datanya hampir 100 juta, nggak nyampe sih, mungkin sekitar 20 apa 30-an, tapi saya juga lupa ya, angkanya tepatnya tiba-tiba ngeblank, mungkin hampir 100 sih,
ya. Itu menarik gitu ya. Artinya di sana kita bisa lihat bahwa data yang terakumulasi bukan saja menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena pada akhirnya orang bertanya bagaimana caranya dengan cara yang cepat kita bisa mendapatkan kepastian. Loh, orang terbukti loh pada hari ini saya bisa mengajukan kartu kredit dengan menggunakan data yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Artinya kan aplikasi tersebut mengolah data saya tanpa seizin saya untuk dijadikan jaminan kepada pihak lain untuk kepentingan perusahaan itu, dan saya sebagai konsumen yang secara tidak sadar terjadi, betul nggak? Berarti data yang aset sederhana yang berharga jutaan dolar, bahkan miliaran dolar. Bagaimana kalau se-Indonesia? Bagaimana kalau ternyata selama ini data-data yang digunakan dan ternyata akhirnya kita tidak tahu sebagai pemilik data tersebut dan digunakan. Nah, hal itu yang sedang menjadi perbincangan di dunia dan terlambat di Indonesia. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi karena kita duduk sebagai orang keuangan dan duduk sebagai orang investasi, apa yang perlu kita lakukan? Satu, simpan data Anda dengan baik. Oke, yang kedua nih ya, sesuatu yang sederhana, jangan dipikir nggak ada hasil yang besar. Mulailah selalu berpikir dengan cara yang sederhana. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga, ketika kita bisa mendapati sesuatu yang sederhana ini menghasilkan dengan baik, ya, yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana masa depannya. Masa depannya apa? Lah ya, kalau kita melihat suatu tren selalu tidak ada perubahan, jangan diomong, itu semua orang akhirnya pasti jadi sangat kaya. Kita harus agile. Kok tunggu ya, ini udah mulai berubah nih. Nah, kalau ini udah mulai berubah, saya masih coba lagi nih dengan yang lain. Banyak orang yang berhenti. Oh enggak lah, cryptocurrency, blockchain, enggak, ini mah jelek. Terus berhenti. Nggak perlu diinvest, belajar mah nggak salah. Toh, yang namanya pelajaran kan tidak membuat kita tambah bodoh kan. Ada kita belajar sesuatu dan keluar dari situ malah kita kehilangan ilmu kita yang lain. Enggak juga loh. Kenapa kita harus menutup diri? Kita udah lihat nih sesuatu, menghasilkan. Nanti dulu ada sesuatu yang menarik nih. Kenapa kita harus bilang yang ini nggak menarik langsung? Padahal belum dipelajari. Banyak orang yang di situ. Dan akhirnya ya kembali lagi. Sesuatu yang bernilai 50 tahun yang lalu belum tentu hari ini bisa dengan cara yang sama menghasilkan Anda untung. Dan buat apa kalau ternyata sudah lambat untungnya? Ada cara-cara lain yang lebih cepat untuk menghasilkan keuntungan. At the end of the day kan kita ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Buat apa kita mengikuti selalu sama dengan metode-metode yang jadul? Harus terus belajar. Semoga bermanfaat video hari ini. Tidak ada materi PowerPoint yang saya berikan. Ya, karena memang kayak gini mau dibikin materi PowerPoint seperti apa gitu ya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.